Dikatakan bahwasanya Nabi SAW menjadikan Ramadan sebagai momentum lebih dekat dengan Al-Quran. Padahal beliau sendiri turun padanya Al-Quran. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata Nabi atau dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursala. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan. Jadi selain Ramadan sudah dermawan, Ramadan lebih termotivasi lagi karena besarnya keutamaannya. Kemudian dikatakan dan pada bulan Ramadan ya, Jibril datang menemui Nabi SAW pada setiap malam dari bulan Ramadan. Dan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dan ketahuilah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, bahkan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Tapi saksi bahasan kita, Nabi SAW sendiri memaksimalkan Ramadan dengan Al-Quran. Sebagian ulama salaf, ibu-ibu sekalian, kalau tiba Ramadan, mereka ada yang menutup majelisnya. Majelis ini ditutup khusus untuk Al-Quran. Ada sebagian pedagang memberhentikan perdagangannya untuk Al-Quran. Sampai seperti itu mereka melakukan. Karena mereka tahu ini bulan bagaimana mereka justru mendalami Al-Quran. Ada 4 hak Al-Quran yang harus kita perhatikan baik-baik. Dan usahakan Ramadan nanti ini kita lebih bisa meningkatkan itu. Ya, yang pertama membacanya. Caranya membaca harus berurut. Dari 114 surah itu. Dari Al-Fatihah surah nomor 1. Al-Baqarah surah nomor 2. Al-Imran 3. An-Nisa 4. Gitu kan? Al-Ma'idah 5. Al-An'am 6. Terus begitu. Berlanjut Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, dan seterusnya sampai surah An-Nas. Ibu ngerti nggak ngerti artinya nggak masalah. Yang penting mengkhatamnya, membaca. Ya. Dan ini tentu besar sekali pahalanya. Ya, di antaranya Nabi SAW menjadikan orang yang suka membaca Al-Quran akan menjadi penolong buat pembacanya di hari kiamat. Ya, diberikan syafaat. Sebagaimana hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Selalu baca Al-Quran. Karena dia akan menjadi atau datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Syafaat ini penting ya. Kadang-kadang mungkin kalau kita mau perbesar supaya mudah difahami. Masalah ini kalau seandainya ibu ditimbang amalnya hari kiamat. Anggaplah misal, mudah-mudahan tidak ada di sini. Tapi kalau ada orang misalnya amal solehnya 1000. Dosanya misalnya 1001. Contoh. Maka dia harus masuk neraka bersin dulu 1 dosanya tadi. Dan kita tidak tahu berapa hari disiksa. Syafaat itu fungsinya untuk membersihkan sebagian dosa sehingga lebih sedikit dari pahalanya nanti. Jadi 1001 kalau Allah jadikan ada penolong, ada yang memberikan syafaat, mungkin keluarganya, mungkin di sini antaranya Al-Quran memberikan syafaat, misal dimaafkan 100 dosanya, maka otomatis dosanya akan lebih sedikit daripada amal solehnya dan membuat dia masuk ke dalam surga. Dan itu luar biasa. Allah mengatakan, "Faman zuhziya 'anil nari fa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang pada hari kiamat berhasil diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia sudah beruntung. Karena ini keselamatan yang luar biasa gitu. Dan orang yang membaca Al-Quran, yang suka membaca, Nabi SAW memberikan perumpamaan, ya, itu seperti buah utrujja. Nanti akan kita jelaskan seperti apa, tapi saya jelaskan dulu bacakan dulu dalilnya. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, Al-mu'minu alladhi yaqra'u Qur'ana wa ya'malu bihi kal utrujja. Orang mukmin yang membaca Quran dan mengamalkan isinya seperti buah utrujja. Jadi nanti kalau satu waktu umrah atau haji, minta mutawifnya beliin buah utrujja, bilang. Dia mirip buah pir, tapi sedikit agak besar bentuknya ya. Itu baunya wangi dan rasanya manis. Ya. Itu diperumpamakan untuk orang mukmin yang baca Quran dan juga mengamalkan isinya. Dalam riwayat lain, dia ya, membaca Al-Quran dan menguasai bacaannya. Ta'muhu tayyib wa rihuha tayyib. Ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Rasanya manis dan juga baunya wangi. Saya lihat di beberapa hotel di Mekah itu ada disiapin buah itu. Dia mirip-mirip pir sedikit, cuma bentuknya agak beda ya. Itu buahnya. Ya. Atau mungkin ibu bisa ketik nanti di Google ya, buah utrujja, keluar gambarnya itu. Ya.
Nah ini perlu kita beli dan coba buah ini supaya kita buktikan memang perkataan Nabi SAW benar. Saya makan sendiri memang sangat manis ya. Sangat manis itu. Kemudian dikatakan wal mu'minul ladzi la yaqra'u Qur'an wa ya'malu bihi katamra ta'amuha thayyib wa la riha laha. Dan orang mukmin yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya, riwayat lain tidak menguasainya atau dia terbata-bata dalam membacanya, maka dia seperti buah kurma yang tidak ada baunya tapi rasanya tetap manis karena keimanannya, gitu ya. Dan orang-orang dalam riwayat lain dikatakan orang-orang yang baca Quran dan akhirnya karena rutinnya baca sehingga mahir membacanya, benar bacaannya, itu kedudukannya sama dengan malaikat. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Muslim, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia, ya, dan senantiasa taat kepada Allah. Walladhi yaqra' Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Dan orang mukmin yang baca Quran walaupun dia terbata-bata tapi tetap dia berusaha membacanya, maka akan diberikan 2 pahala.